Semuanya, perkenalkan nama saya Catherine Stefani dengan NIM 0808 08011382328093. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan PowerPoint hasil review jurnal matematika keuangan yang berjudul The Black-Scholes Option Pricing Problem in Mathematical Finance Generalization and Extensions for a Large Class of Stochastic Process. Adapun tujuannya, yaitu untuk merumuskan ulang masalah untuk menghasilkan persamaan umum yang mencakup proses Brownian dan Levy, dengan meminimalkan risiko dan menetapkan kriteria baru untuk menentukan harga opsi. Ada penrumusan masalahnya. Yang pertama, yaitu ketergantungan pada asumsi proses stokastik tertentu. Kedua, keterbatasan proses Levy untuk peristiwa langka. Dan ketiga, yaitu asumsi efisiensi pasar dan idealitas pasar yang tidak realistis. Yang keempat ada opsi non-standar dan kompleksitas strategi perdagangan. Yang kelima ada keterbatasan analisis empiris. Dan yang keenam adalah perhitungan yang kompleks untuk solusi optimal. Selanjutnya, metode yang digunakan ada yang pertama, yaitu 1. Generalisasi dari model Black-Scholes atau perluasan dari model Black-Scholes tradisional yang awalnya menggunakan kalkulus stokastik itu pada proses Log-Brownian untuk mencakup proses stokastik yang lebih kompleks seperti Arch, Levy, dan Gaussian terkoordinasi. Yang kedua, ada pendekatan minimasi resiko, yaitu dengan mengganti penggunaan resiko bebas yaitu dengan mengganti penggunaan strategi bebas risiko dengan metode minimasi risiko, yaitu dengan menghitung strategi portofolio yang meminimalkan risiko residual pada portofolio investor berdasarkan stokastik yang diadopsi. Kemudian yang ketiga, ada inklusi biaya transaksi, yaitu memasukkan biaya transaksi ke dalam model untuk memodelkan pasar yang lebih realistis, juga menghitung waktu perdagangan yang optimal untuk meminimumkan biaya dan risiko. Oke, selanjutnya ada yang ketiga, metode analisis empiris, yaitu dengan melakukan analisis statistik terhadap data pasar nyata untuk memvalidasi pendekatan mereka, terutama dalam penggunaan proses Gaussian terutama dalam penggunaan proses Gaussian terkoordinasi untuk memodelkan fluktuasi harga saham. Dan yang kelima, ada penggunaan proses Levy untuk fluktuasi ekstrim, yaitu menggunakan proses Levy yang memungkinkan model menangkap fluktuasi besar yang terjadi dalam waktu singkat. Ini juga memperkenalkan kriteria baru untuk menghitung harga opsi dalam situasi di mana varian harga sangat besar atau tidak terbatas. Oke. Selanjutnya, ini dia solusinya, yaitu adalah rumus harga opsi, yaitu C dalam kurung X0, XY, T sama dengan integral XC hingga tak terhingga X petik dikurangin XC, tutup kurung, P X petik, T garis X0, 0 dx petik. Dengan X0 adalah harga awal saham, T adalah waktu jatuh tempo, XC adalah harga setrika, P adalah
P X petik T X0 adalah distribusi probabilitas pada waktu T dengan harga awal. Kemudian ada minimasi risiko yang rumusnya ada di layar dan kurang lebih keterangannya mirip. Kemudian ada juga proses Levy. Yang minimasi risiko itu adalah integral dari negatif tak terhingga hingga tak terhingga X petik dikurangin XC tutup kurung P dalam kurung X petik, T garis X, T tutup kurung D X petik. Kemudian ada proses Levy, yaitu pada proses Levy di mana fluktuasi bisa sangat besar diusulkan kriteria baru untuk menentukan harga opsi secara rasional karena diusulkan kriteria, pada proses Levy di mana fluktuasi bisa sangat besar, diusulkan kriteria baru untuk menentukan harga opsi secara rasional karena ukuran risiko tradisional atau risiko rumus Black-Scholes yang lama itu berbasis varian tidak bisa digunakan. Oke, selanjutnya ini adalah citation jurnalnya. Sementara link untuk ke jurnalnya akan saya tulis di dalam kolom deskripsi. Kemudian kesimpulannya, penulis berhasil memperluas model Black-Scholes klasik atau tradisional untuk mencakup kelas yang lebih luas atau lebih realistis dari proses stokastik termasuk proses Levy dan proses stokastik berkorelasi lainnya. Penulis menyarankan pendekatan baru yang meminimalkan risiko untuk menentukan strategi portofolio optimal dan harga opsi yang lebih realistis dengan kondisi pasar. Oke, sekian dari saya. Misalnya ada kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih.